saudara sekalian, saat ini kita ada di channel Buyung Kosa Putra, channel yang menyajikan mengenai pembelajaran bagi setiap para mahasiswa-mahasiswi, yang menyajikan tutorial. Dan pada saat ini saya akan membawakan bagian kedua mengenai OBS. Walaupun mungkin dari antara Bapak Ibu mengalami kesulitan bagaimana menginstal OBS dari Linux, ya sebenarnya banyak caranya, memang agak sedikit ribet, tidak mudah seperti Windows dan iOS, karena harus ada beberapa langkah-langkah komen yang harus dijalankan. Ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa mencari banyak ya tutorialnya untuk menginstalnya yang ada di Linux. Tetapi paling tidak Bapak Ibu saudara sekalian bisa mengerti dan memahami bagaimana cara kerja dari OBS ini. Di sini saya akan membawakannya secara singkat saja supaya Bapak Ibu saudara sekalian bisa melihatnya, bisa mengetahui bagaimana fungsi dan kegunaannya. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajarannya, mari saya mengundang bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini. Ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, serta aktifkan semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya secara langsung. Kemarin di part 1 kita sudah membahas bagaimana sampai memasukkan mic atau mikrofon yang eksternal dan memfungsikannya atau mengkoneksikannya ke dalam aplikasi OBS. Sebagian di antara Bapak Ibu yang mungkin sudah mempraktekannya semakin giat, semakin melihat bahwa ternyata banyak sekali fitur-fiturnya. Bukan hanya untuk live streaming saja dari aplikasi ini bisa kita gunakan, tetapi ternyata juga kita bisa membuat tutorial seperti yang sekarang ini saya lakukan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat tutorial seperti yang sering saya gunakan di dalam video-video ini, yaitu menggunakan OBS. Bagaimana caranya? Sebenarnya untuk membuat tutorial banyak ya, bukan hanya OBS saja, tetapi ada beberapa aplikasi-aplikasi yang lainnya yang bisa untuk kita gunakan, seperti misalnya untuk recording screen capture. Nah, itu juga bisa digunakan. Tapi pada saat ini saya akan fokus dengan menggunakan OBS ini ke bagian kedua. Dan jangan lupa bagi setiap mahasiswa-mahasiswi saya, karena di minggu depan hari Senin dan hari Rabu itu kalian pas libur, tetapi perkuliahan tetap berjalan dengan via ini. Kalian tetap harus nanti mengikuti pembelajaran ini dan jangan di skip, jangan dinaikkan speednya ya, karena kita pasti akan melihatnya. Dan jangan sampai terlewatkan, pasti ada kuis yang harus dijawab. Kalau di skip atau di speednya dinaikin, pasti nanti bingung kuisnya ada di mana dan bisa salah. Dan kehadiran kalian ketika kalian sudah menjawab kuis, kalian sudah melihat, mempelajarinya, maka itu dianggap sebagai sebuah kehadiran. Sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana membuat tutorial seperti yang saat ini saya akan tunjukkan ya. Contohnya misalnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Biasanya saya membuat begini ya. Nanti bisa lihat semuanya bagaimana caranya ketika kita membuat tutorial di dalam aplikasi, di dalam OBS, seperti yang saya tampilkan sekarang ini. Selama ini mungkin semua bingung gimana cara membuatnya. Sebenarnya ini hal yang praktis. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Kemarin kita sudah membahas mengenai scenes. Di dalam scenes ada source. Nah, ini saya sudah masuk scene yang kedua. Tadi waktu saya yang bicara pertama tanpa ada PowerPoint ini, itu scene yang pertama. Ya, itu scene yang pertama, dan yang sekarang ini adalah scene yang kedua. Bagaimana caranya supaya bisa membuat scene yang kedua ini?
Yang pertama harus dipastikan supaya orangnya yang seperti saat ini saya sedang berbicara tidak ada background di belakangnya. Yang pertama pasti harus menggunakan green screen atau blue screen. Saya ingatkan kembali bahwa harus menggunakan green screen atau blue screen yang supaya belakangnya nanti bisa hilang dan nanti harus di filter menggunakan chroma key. Itu yang pertama supaya bisa jangan sampai ada orangnya kotak begitu kan ya, tetapi hanya orangnya saja, tidak ada gambar belakangnya, kiri kanannya segala macam, bisa bersih semuanya. Itu yang pertama yang harus dipastikan. Cari warna yang belakangnya sama yang tidak ada di tubuh kita, yang bisa kita ubah menjadi sebuah green screen. Tapi lebih baik warna hijau atau warna biru. Itu ya, saya sudah bahas di part sebelumnya mengapa harus seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita akan masuk lagi ke dalam aplikasi OBS-nya. Sekarang sudah ada dalam aplikasi OBS. Ya, di sini bagaimana caranya membuat seperti tadi. Jelas ketika kita mau membuat seperti tadi, maka kita harus bisa melihat terlebih dahulu di dalam aplikasi ini. Jelas tadi scene-nya misalnya ini scene 1 ya, scene 1 yang ini ya. Ini scene 1 yang tadi. Sekarang kita masuk ke scene 2 untuk membuat tampilan seperti tadi. Yang pertama kita akan mengcapture tadi pertama yang pertama tadi sudah green screen. Yang kedua sekarang kita membuat source-nya. Source-nya bagaimana mengcapture layar dari monitor laptop kita supaya bisa apapun yang kita lakukan ini ditangkap. Jadi ketika kita menggerakkan mouse-nya pun melihat dan menangkap apa yang ada di dalam layar kita, sehingga itu menjadi sebuah tutorial pada saatnya nanti ketika di play. Nah, ini sebenarnya sudah tutorial, cuman ini saya mengcapture ya. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara melihat ini banyak banget ya window ke belakang, jadi kayak tangan 1000 gitu kan ya. Nah, ini kayak tangan 1000 gitu kan. Nah, banyak sekali. Jadi kalau kita melihat cermin 1000 ya sebenarnya fungsinya seperti ini, dia memantulkan. Ini saya sudah mengcapture apa yang ada di layar saya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa melihat apa yang ada di layar saya, semuanya ini terekam di sini. Yang pertama tadi sudah green screen, lalu yang kedua seperti yang kemarin saya ulangi lagi, kita langsung saja add di sini untuk yang video capture device ini. Ini kalau saya hilangkan, saya hilang. Ya, ini dia. Ini sudah saya informasikan beberapa, tapi saya akan mengulanginya. Untuk add ini video capture, kita tinggal di source-nya ini, kita sudah masuk ke dalam scene 2 ya. Kita langsung klik add, lalu di sini ada, kita bisa pilih video capture device. Kita klik video capture device, lalu kita kasih nama terserah sebagai penanda saja. Setelah itu kita klik OK. Nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi ketika muncul seperti ini ada device, ada yang laptopnya mungkin bermasalah dengan webcamnya, atau ada yang laptopnya tidak ada webcamnya, lalu pakai webcam eksternal juga bisa. Pasti dia akan detect ada di device ini. Ketika kita klik tanda plus di sini, tanda panah atas panah bawah ini, kita klik, dia akan muncul di sini apa saja yang ada. Nah, di sini kita bisa pilih, kayak saya bisa pilih di sini ada FaceTime HD kamera. Nah, ini yang tampil seperti ini akhirnya, gitu ya. Setelah selesai, nah di sini ada presetnya. Ini ingat ya, tadi saya pakai green screen, tapi ini kan posisi sekarang karena saya menggunakan ini maka hilang nih filternya ya. Lalu nanti di sini kita setting maunya, di sini presetnya kita resolusinya berapa. Nah, saya setelnya di sini yang paling tinggi 1280 x 720. Setelah selesai kita atur sini, maka kita tinggal klik OK gitu. Setelah kita klik OK, nanti biasanya di tempat Bapak Ibu semuanya ini akan ada background yang tadi hijau ya. Bagaimana sekarang cara menghilangkan backgroundnya? Kita tinggal klik lagi di sini, klik kiri di Windows Capture Device, lalu kita klik kanan. Nanti di situ ada filter, kita masukkan filter, lalu di sini kita dianggap saja tidak ada ya. Dan di sini kita tinggal klik, lalu kita pilih chroma key.
Nah, kita pilih chroma key, nanti dia akan muncul, kita kasih nama di sini chroma key. Gitu. Nanti kita klik, dia akan ada di sini, chroma key. Nah, baru kita atur di bagian chroma key ini. Nah, ini ada di bagian chroma key ada key colornya. Ini yang akan kita hilangkan yang bagian belakangnya ini. Jadi kalau misalnya di sini saya setel blue, ya hilang sayanya. Kalau saya setel magenta, nah dia akan kembali lagi karena tidak ada warna magenta. Ini aslinya. Ini aslinya. Jadi untuk menghilangkan hijaunya, key colornya ini kita pilih warna green. Ya, kita pilih warna green, maka dia langsung hilang, tembus pandang sebenarnya belakangnya. Untuk similarity-nya kita bisa atur sesuai dengan kita. Ini saya settingannya sudah default. Saya pakai default karena dia lebih cocok default. Bisa saja kita atur smooth-nya, untuk perbatasan ini seperti apa, key color spill-nya. Ini bisa dimainin, dicoba-coba, dieksplor sendiri. Opacity-nya ini kalau kita, nah ini bisa agak sedikit berbayang. Nah itu ya. Kontrasnya juga bisa kita mainin, warna kontrasnya bisa kita naikin. Nah, ini bisa kita naikin, kita turunin semua sesuka kita, sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu brightness-nya juga, kecahayaannya, terangnya bisa kita atur sendiri gitu ya. Nah, sama gamanya juga ini bisa kita atur. Nah, bisa seperti ini. Kita tinggal lihat kita lebih cocok yang mana. Gitu. Atau dari sini juga kita bisa naikin turunin. Ya, sesuka kita, sesuai dengan apa yang sudah kita lihat. Kalau sudah cukup, sudah pas, maka ya sudah selesai sampai di situ gitu ya. Ini sudah merubah untuk backgroundnya, jadi sudah hilang. Untuk green screen-nya sudah hilang, makanya ketika ini kita kita close, nanti dia akan bisa seperti ini. Nah ini karena saya belum lock, kalau mau sudah pasti posisinya di sini kita bisa lock, ya. Atau ini kita bisa geser-geser. Nah misalnya ada di sini, gitu ya. Lalu kita bisa lock supaya tidak bergerak-bergerak atau garis merahnya hilang langsung seperti itu. Ini sudah tidak bisa digeser lagi, akhirnya dia paten di situ. Itu yang kedua, kita sudah masukkan video capture-nya di situ. Lalu sekarang bagaimana kita mau memasukkan untuk display capture-nya ya. Ini display capture-nya sudah ada di sini, sudah diatur, sayanya ada di sini. Nah, nanti ini kan sekarang saya merekodnya di OBS. Supaya bisa ada di sini posisi untuk PowerPoint ya kita atur. Berarti displaynya ini kita geser saja seperti ini. Ya, supaya nanti layar yang kita capture itu adanya di sini semuanya. Oke, ini untuk layarnya. Jadi sekarang orangnya gantung di sini. Kita pindahin aja. Kita pindahkan tadi masuk ke video capture device. Kita buka locknya, kita geser. Besarnya seperti apa? Kita tinggal atur. Nah, bisa seperti ini. Setelah selesai, kita bisa lock lagi. Jadi nanti ketika kita membuka untuk PowerPoint, maka kita langsung saja setelah ini, dia sudah oke nih ya video capture-nya. Kita untuk memasukkan video capture ini tetap dari add. Nanti di sini ada pilihannya untuk Windows Capture, kita bisa lihat di sini ada untuk yang display capture ini, kita klik add, lalu ada di sini kita cari display capture ini ya. Display capture berarti yang di capture adalah display dari layar monitor kita. Kita klik display capture, nanti kita kasih nama, maka setelah itu kita klik OK. Nah, di situ display capture ini kita bisa geser-geser. Selama ini masih merah berarti masih bisa digeser-geser. Tetapi setelah di lock maka ini sudah tidak bisa digeser-geser lagi. Ingat ya, kalau garis tepinya masih merah berarti masih bisa digeser. Kalau garis tepinya sudah hilang, dia sudah tidak bisa lagi. Ini dengan caranya fungsi lock. Ingat, fungsi lock adalah supaya apa yang tampil ini tidak bisa kita ubah-ubah lagi, alias ini sudah kita kunci. Nah, cirinya ketika belum di lock maka akan ada garis tepi lainnya ini warna merah. Tetapi setelah kita lock,
maka dia akan hilang. Sudah tidak bisa lagi. Saya klik-klik tidak bisa lagi. Gitu. Ini untuk mengcapture layar. Sekarang berarti untuk supaya tampil di situ layar untuk gambar atau PowerPoint-nya, kita sudah menyiapkan di sini file PowerPoint. Saya sudah membukanya supaya tidak terlalu lama. File PowerPoint ini sudah kita buka, jadi nanti ketika saya buka akan terlihat ya. Saya akan langsung pindahkan saja ke file PowerPoint-nya ini. Nah, ini sekarang sudah terbuka. File PowerPoint-nya dalam kondisi sudah slideshow. Nah, kenapa langsung slideshow padahal bisa seperti ini kan ya? Ini yang saya hilangkan slideshow-nya supaya ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membuat tutorial, jadi tidak lagi langsung dalam kondisi filenya mentah seperti ini, tetapi kita harus profesional sudah dalam bentuk slideshow. Jadi kita langsung klik saja untuk slideshow nih yang ada di bagian bawah sini, kita klik di sini. Nah, dia sudah seperti ini tampilannya. Ada sayanya dan ada filenya untuk PPT-nya yang dibuka. Jadi kita di sini sebenarnya sudah keluar dari OBS-nya, tetapi OBS tetap merekam layar yang ada. Lalu saya ada di bagian untuk sebelah kirinya, di sebagian bawahnya. Jadi ini sebenarnya sedang merekam. Jadi ketika merekam ini yang terjadi, posisinya sudah diatur tadi, orangnya di mana, PPT-nya di mana. Nah, ini sekarang PPT-nya sudah terekam seperti ini. Jadi ini saya sudah pindah ke dalam PowerPoint. Jadi saya bisa mau next, bisa mau back, bisa. Nah, ini ya, mau saya blank screen bisa. Ini hilang di blank screen. Itu. Nah, ini cara untuk menampilkan PPT-nya yang ada. Sebelum saya lanjut, kita akan menambahkan background dan nanti bagaimana untuk merecording. Ada kuis yang harus dikerjakan, dan ingat kuis ini penting buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kuisnya jangan tulis di kolom komentar jawabannya. Ingat ya, jawaban kuis jangan tulis di kolom komentar, tetapi jawab langsung di dalam Google Classroom. Jawab langsung di dalam Google Classroom dengan menulis apa jawabannya. Langsung tulis di sana supaya nanti bisa langsung saya yang menerima jawabannya. Dan di kolom komentar Bapak Ibu Saudara harus menulis saya sudah mempelajari dan mengerjakan kuis. Ingat, tulis nama 2A atau 2B, lalu tulis saya sudah mempelajari dan mengerjakan kuis. Gitu ya. Tapi setelah ditulis itu di capture, lalu lampirkan di dalam Google Classroom. Jangan lupa di Google Classroom sudah harus ada jawabannya. Jawabannya boleh tulis di Word, atau di Google Docs, lalu dilampirkan capture-nya, boleh ada di sana. Lalu dilampirkan di dalam Google Classroom. Atau mau tulis di Word sendiri boleh, atau mau langsung di sana di dalam komennya ke saya juga boleh. Itu ya, yang gampang saja. Tetapi ingat, tulisan di dalam komentar YouTube nama 2A atau 2B, lalu tulis di situ saya sudah menonton dan mengerjakan kuis, di capture. Ingat, capture jangan di-cut atau di-crop hanya tulisannya saja, tetapi seluruh satu layar yang di-capture atau di-foto supaya bukti di situ jamnya saya bisa lihat. Karena kalau di-crop saya tidak bisa melihat jamnya yang benar, maka untuk bisa memastikannya Bapak Ibu Saudara harus tidak boleh di-crop. Jadi semuanya harus ditampilkan. Oke, itu ya. Ingat, jangan sampai tidak mengerjakan. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita sudah membuat tadi tampilan dari pembicaranya, lalu kita sudah membuat tampilan dari PPT-nya. Ini kan nggak enak ya, belakangnya hitam, ngeblank gitu kan. Bagaimana caranya supaya belakangnya ini kita bisa kasih background gitu. Oke, untuk bisa kasih background, kita tinggal tambahkan lagi di sini di dalam source-nya. Kita klik add, lalu kita pilih di sini untuk image. Kita klik image. Nah, di sini kita bisa nambahkan misalnya tulisan namanya misalnya background. Ya. Setelah kita tulis background, kita klik OK.
Oh, the name is used, already used. Berarti saya sudah ada di sini. Saya anggap itu sudah tadi ya. Saya coba lihat dulu image-nya. Oke, kita ulang ya. Kita klik image, lalu kita oke. Nah, ini akan muncul. Ya. Jadi di sini saya namanya tetap saja. Nah, di sini ada image file. Image file ini kita tinggal klik browse, kita cari di komputer kita ada di mana filenya. Saya akan pilih, nanti kita bisa pilih di sini. Nah, ini misalnya contohnya filenya. Oke, kita klik open. Nah ini posisinya kan gede banget ya. Kita tinggal posisinya di sini, kita klik kanan. Lalu kita klik transform, lalu kita bisa pilih di sini ada fit to screen, ada stretch to screen, tergantung ukuran screen yang kita gunakan. Maka saya akan menggunakan stretch to screen. Lihat, dia sudah langsung menutupi. Sekarang di mana? Sayanya nggak kelihatan orangnya, ini ketutupan gambar. Aduh, gimana ya? Nah, jangan lupa ini posisinya di source ini adanya paling atas, berarti adanya paling depan. Sekarang supaya ini bisa posisinya ada yang di paling belakang karena namanya background ya, adanya paling belakang. Lihat, di sini ada panah atas dan panah bawah, ada move up, ada move down. Kita klik saja down, lihat dia turun. Kita klik lagi, dia turun di sini. Kita klik lagi, dia turun di sini. Kita klik lagi, dia turun. Nah, ini sudah mulai muncul. Ini sekarang sudah mulai muncul. Itu dia. Sekarang sudah mulai kelihatan. Jadi kita taruh di paling bawah untuk backgroundnya. Lalu bagaimana sekarang kita untuk merecord? Lihat di bagian kanan ada kontrol. Di sini ada kontrol. Jadi kita pertama pastikan dulu, kita lihat di setting. Setting yang harus dipastikan outputnya. Outputnya untuk recording, kalau ini streaming ya. Saya belum bahas ke streaming, recording. Ini bisa mau taruhnya di mana? Nah, ini kebetulan saya taruhnya di filenya, foldernya ini. Jadi bisa rubah nanti untuk browse. Ini saya tidak bisa rubah. Kenapa? Karena ini statusnya sedang merecord, sedang merekam, gitu ya. Makanya ini tidak bisa berubah. Setelah ini diatur, maka kita klik OK. Nanti setelah kita selesai merecord, filenya akan ada di dalam folder ini, gitu ya. Selanjutnya setelah kita melihat di dalam menu setting, maka kita bisa melihat untuk ada di sini saya stop recording. Sebenarnya harusnya di sini adalah start recording. Jadi setelah setting kita tahu, kita tinggal start recording. Nanti setelah kita selesai baru kita stop recording. Itu ya. Nah, kalau ini tampilan dari studio mode-nya, kita bisa atur. Kita mau scene-nya berapa-berapa, kita bisa atur di sini. Nah, ini saya hanya memberikan tampilannya supaya ya sedikit agak men-trigger Bapak Ibu Saudara ya, untuk lebih seru lagi mengeksplornya gitu. Nah, ini kalau yang start streaming, kalau kita mau mengatur streaming misalnya ke YouTube, ada juga yang ke Instagram, bisa berbarengan. YouTube, Instagram pasti diantara Bapak Ibu Saudara tahu, tetapi di sini juga harus ada beberapa plugin yang mesti diinstal. Nah, saya hanya membahas sampai di sini, jangan terlalu banyak dulu, nanti Bapak Ibu Saudara pusing gitu ya. Saya kembali lagi sekarang ke layar utama. Jadi kita sudah belajar tadi bagaimana membuat tutorial dengan menggunakan PPT, men-capture orangnya, pembicaranya, merekamnya. Ingat, jangan lupa ada kuis yang harus dikerjakan ya. Ada kuis yang harus dikerjakan. Nah, kalau yang masih belum bisa mempraktekannya karena pakai Linux, mungkin bisa belajar. Ingat, belajar bisa mandiri, bisa cari juga tutorial bagaimana menginstal OBS di Linux. Jadi nanti Linux itu macam-macam, ada yang pakai OS-nya Ubuntu, ada yang beberapa yang ada Mendrova. Nah, setiap Bapak Ibu Saudara sekalian pasti berbeda-beda, bisa dilihat sendiri. Bisa diinstal karena caranya nanti harus pakai sudo apa itu beda-beda tergantung dari OS-nya itu ya. Memang ya kalau untuk Linux seperti itu ya agak ribet ya, namanya juga itu open source, itu murah, jadi bisa untuk
macam-macam, tapi caranya beda, pakainya komen gitu ya. Oke, kita sudah mempelajari. Jadi jangan lupa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kerjakan kuisnya. Dan jangan lupa juga bagi Bapak Ibu yang sudah melihat ini, mempelajari ini dan memberkati, silakan berikan tanda like. Dan jangan lupa share ke setiap teman-teman kita supaya mereka juga diberkati dengan tutorial ini. Mari bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Selamat belajar, selamat berjuang, salam transformasi.